Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Pak Putra Apriyadi Siregar MKes selaku dosen pengampu mata kuliah LMPKIP, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Adapun kami di sini dari kelompok K3 yang beranggotakan Hasanatun Laili, Muhammad Faruk Al-Azid Merpawung, dan saya sendiri Naur Salsabila Rahab dan Putri Cahya Wulandari. Di sini kami akan menjelaskan tentang hasil mini riset kami, yaitu pemberdayaan masyarakat melalui edukasi APD menciptakan budaya keselamatan di pabrik opak Zikri. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pemateri pertama, yaitu saya sendiri. Yang pertama adalah pemberdayaan. Pemberdayaan adalah proses memfasilitasi warga masyarakat secara bersama-sama pada sebuah kepentingan bersama atau urusan yang secara kolektif dapat mengidentifikasi sasaran, mengumpulkan sumber daya, mengerahkan suatu kampanye aksi, dan oleh karena itu membantu menyusun kembali kekuatan dalam komunitas. Next slide. Selanjutnya adalah analisis situasi. Yang pertama, hanya sebagian kecil pekerja yang menggunakan APD, seperti sarung tangan dan masker. Banyak yang mengaku merasa kesulitan saat menggunakan APD, sehingga meningkatkan risiko cedera dan paparan debu. Yang kedua adalah tidak ada kebijakan K3 formal di pabrik ini. Dan pekerja serta pemilik tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang K3. Pengawasan K3 dilakukan secara informal oleh rekan kerja. Dan yang ketiga adalah proses produksi, seperti pengupasan dan penggilingan singkong, berpotensi menyebabkan cedera fisik dan gangguan pernapasan akibat debu. Tidak ada rambu-rambu keselamatan yang jelas di area kerja. Slide selanjutnya saya berikan kepada Hasanatun Laili. Kepada Hasanatun Laili saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu solusi permasalahan. Nah, yang pertama yaitu penyediaan alat pelindung diri atau APD, memastikan semua pekerja menggunakan APD yang sesuai, seperti masker, sarung tangan, dan pelindung telinga untuk mengurangi resiko cedera dan paparan debu. Yang kedua, menempatkan poster atau pengingat visual di tempat kerja tentang prosedur keselamatan dan penggunaan alat pelindung. Yang ketiga, mendesain ulang area kerja untuk meningkatkan ergonomi, seperti penggunaan meja yang sesuai dan kursi yang nyaman untuk mengurangi keluhan fisik pekerja. Yang keempat, memberikan penyuluhan tentang pentingnya penggunaan APD dalam melindungi kesehatan dan keselamatan diri di tempat kerja. Yang kelima, membuat jadwal pemeliharaan mesin secara rutin untuk memastikan mesin dalam kondisi baik dan aman digunakan. Dan yang terakhir, menambahkan pelindung pada bagian mesin yang bergerak atau yang berbahaya untuk mencegah adanya cedera. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Hasanatun Laili telah menjelaskan materinya. Untuk materi selanjutnya saya berikan kepada Putri Cahya. Kepada Putri Cahya saya persilahkan. Terima kasih moderator, saya akan melanjutkan materi. Yang pertama, metode pelaksanaan kegiatan. Yang pertama, pengenalan para pekerja di pabrik Zikri, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang. Yang kedua, observasi tempat kerja. Pekerja diajak untuk mengamati kondisi tempat kerja di pabrik Zikri, termasuk penggunaan APD dan kebersihan lingkungan. Dan diperoleh gambaran awal kondisi dan kegiatan di pabrik opak Zikri. Yang terakhir, penyuluhan. Dilakukanlah penyuluhan tentang edukasi penggunaan APD serta bagaimana langkah-langkah mencegah resiko kecelakaan kerja di lingkungan kerja dan penyakit akibat kerja. Materi selanjutnya itu metode pendekatan yang dilakukan. Metode pendekatan yang dilakukan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat ini adalah model pemberdayaan dan pendampingan yang diuraikan seperti berikut. Yang pertama, tahap persiapan. Yang kedua, tahap assessment. Yang ketiga, tahap perencanaan program atau kegiatan. Yang keempat, tahap formulasian rencana aksi, dan yang terakhir tahap pelaksanaan implementasi program atau kegiatan. Itu saja, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Putri Cahya, dan materi terakhir akan dijelaskan atau dipaparkan oleh Faruk. Kepada Faruk saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Jadi dari hasil pelaksanaan yang telah kami lakukan, di pabrik opak Zikri, Kecamatan Kutalimbaru, menggunakan metode media poster, kami mendapati minimnya pengetahuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, serta penggunaan APD di kalangan para pekerja menjadi isu yang sering dibahas
dan dikarenakan masih terdapat banyak ketidaksesuaian dan kesadaran dalam pemakaiannya. Para pekerja masih banyak menyepelekan pentingnya pemakaian APD dengan benar untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja. Hal ini juga mengakibatkan kesadaran pemakaian APD dengan benar dapat mengurangi kecelakaan saat bekerja dan penyakit akibat kerja serta keselamatan pekerja dalam menjalankan tugasnya. Next, moderator. Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan dengan beberapa pekerja OPA, diperolehlah bahwa tidak ada kebijakan K3 di pabrik OPA ini. Bahkan para pekerja dan pemiliknya juga kurang mengetahui tentang K3 dan APD. Hal ini juga dikarenakan pabrik OPA ini merupakan pabrik rumahan yang menjalankan kearifannya sesuai dengan yang sudah diajarkan atau sesuai dengan hal-hal yang biasa dilakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, tanpa adanya prosedur khusus dan tertulis, tidak ada rambu-rambu K3 ataupun poster di pabrik tersebut. Pengawasan terkait K3 dilaksanakan sendiri oleh para pekerja dan melindungi dan menjaga diri mereka masing-masing dengan sikap berhati-hati, dan pengawasan juga dilakukan oleh rekan pekerja yang bekerja dengan bagian yang terdekat. Baik, selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Faruk yang telah menjelaskan materinya, dan berikut adalah kesimpulannya. Banyak pekerja di pabrik Opak Zikri tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) dan memiliki pengetahuan yang minim tentang keselamatan kerja. Kegiatan edukasi yang dilakukan melalui penyuluhan dan observasi lingkungan kerja berhasil meningkatkan kesadaran pekerja mengenai pentingnya penggunaan APD. Diharapkan melalui kegiatan edukasi ini akan tercipta budaya keselamatan kerja yang lebih baik di pabrik, serta mengurangi risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Baik, begitu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.